Ya, setelah ditunggu-tunggu sangat lama sekali, akhirnya Pak Prabowo Subianto di sini memberikan ya semacam statement lah terhadap pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo yang tidak-tidak. Dan menurut saya itu ya merupakan sangat kasar sekali lah ucapan Rocky Gerung. Dan pada waktu itu banyak opini yang berkembang di masyarakat, yaitu bahkan pada Pilpres 2019 yang lalu kedekatan Rocky Gerung dan Prabowo Subianto bahkan juga banyak diekspos di media. Ya bahkan 2019 yang lalu juga dikadang-kadang menjadi menteri alias ditunjuk menteri oleh Pak Prabowo Subianto. Tetapi tiba-tiba Rocky Gerung ya membuat kehebohan publik dan bahkan juga semuanya rame-rame melaporkan Rocky Gerung. Dan Pak Prabowo pada saat itu belum juga memberikan pernyataan khususnya kepada Rocky Gerung yang telah diduga menghina dari Presiden Joko Widodo. Tetapi ya walaupun sudah telat sih, menurut saya tidak masalah lah. Dan bahkan di sini juga dikomentari oleh Kang Manto 123, lebih baik telat daripada telat banget. Diketahui dulu juga sangat sering sekali lah Rocky Gerung ya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, dan bahkan di berbagai acara kampanyenya juga ada Rocky Gerung lah di situ. Jadi tidak salah jika masyarakat beropini ya Rocky Gerung itu adalah masih dekat dengan Prabowo Subianto, apalagi Prabowo juga belum memberikan komentar resminya. Padahal juga diketahui di sini Pak Prabowo juga sudah tahu loh kalau Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan ucapan dari Rocky Gerung. Tetapi ya kenapa diam saja ya? Yaitu di sini adalah statement dari Pak Prabowo Subianto menanggapi soal kritikan Rocky Gerung ke Presiden Joko Widodo. Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Nah, di sini Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai kritik Rocky Gerung ke Presiden Jokowi dengan kalimat bajingan tersebut keliru. Prabowo menilai ucapan itu tak seharusnya keluar dari orang intelektual seperti Rocky Gerung. Ya seperti itulah. Jadi di sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya dari sini kira-kira bagaimana ya? Aduh, baru nongol. Ping 123 jadi ngelak hahaha. Gas. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lawaknya udah bubar, ayah baru ketawa-tawa. Kemarin disuruh komentar, sudah komentar dibilang telat. Cebong, busur bokep emang. Itu ngomongin si jauh sih. Katanya biasa aja ya si ayah. Kok nggak ada nada marah atau gimana gitu? Secara atasannya dihina. Baru sadar, menyut bae. Kok menggunakan kata keliru, Inggris error ya? Mengapa? Tidak bilang salah, mistake atau false. Atau ayah selalu terlambat, nanti sudah mulai reda, ayah nongol. Atau memang disengaja oleh konsultan politiknya untuk memberikan masukan ke ayah. Ya memang sih pada saat yang lalu juga rame ya, yaitu penolakan U20 Piala Dunia yang Indonesia itu menjadi tuan rumahnya gara-gara ada timnas dari Israel itu juga rame ditolak. Dan bahkan ucapan dari Ganjar Pranowo pun viral pada saat itu. Dan yang terlebih lagi Piala Dunia U20 batal digelar. Bahkan opini yang berkembang tersebut gara-gara Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster lah penyebab Piala Dunia U20 batal. Tetapi di situ juga Pak Prabowo tidak menanggapi hal tersebut. Bahkan juga terlihat diam dan tenang, kayak tidak terjadi apa-apa. Ya apa mungkin disetting seperti itu oleh konsultan politiknya? Ya kita tidak tahu. Ini mungkin saja momen seperti ini ya Pak Prabowo langsung dihadapkan oleh para wartawan di situ. Akhirnya juga memberikan statement tentang pernyataan Rocky Gerung pada waktu itu. Nah, bahkan di sini juga ada dari CNN Indonesia, Prabowo soal ucapan bajingan tersebut adalah keliru. Di sini Prabowo menilai Rocky selaku akademisi dan seharusnya mengeluarkan pernyataan demikian. Tak seharusnya mengeluarkan pernyataan demikian. Saya kira itu keliru ya. Menurut saya secara seorang intelektual, seorang akademisi walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya, kata Prabowo di Jakarta Selatan pada Senin 7 Agustus. Dan di sini ketika Pak Prabowo diberikan pertanyaan oleh wartawan, apakah layak ketika Rocky Gerung
dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan di sini juga Pak Prabowo ya ketika ditanya seperti itu kayaknya tidak mengatakan iya dan juga tidak mengatakan tidak, alias di situ abu-abu. Ya seharusnya tegas lah. Oh boleh, oh tidak, seharusnya tegas lah. A bilang A, B bilang B, bukan abu-abu kalau menurut saya sih. Di sini Prabowo lantas mengungkit permintaan maaf yang disampaikan oleh Rocky. Ia pun menegaskan dirinya menjadi saksi jalannya pemerintahan Jokowi. Prabowo menilai keputusan yang diambil Jokowi selama ini mengedepankan kepentingan rakyat. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat. Saya menterinya beliau, saya lihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, ujar dia. Prabowo lantas menduga Rocky kala itu tengah emosional sehingga ia bertindak gegabah. Menurutnya Rocky melontarkan pernyataan secara sadar. Saya kira gegabah dan beliau sendiri saya kira sadar, mungkin emosional, tegasnya. Ya kalau menurut saya sih, saya juga yakin ketika Pak Prabowo juga kalau dihina seperti itu kemungkinan juga akan memaafkan lah. Ya sama seperti Presiden Joko Widodo lah. Presiden Joko Widodo juga tidak pernah melaporkan bagi para pembencinya, bagi para yang suka memfitnah Presiden. Karena Presiden Jokowi ya lebih senang bekerja dan bekerja. Tidak usah ngurusi hal-hal yang kecil seperti ini. Karena kalau waktu, tenaga memikirkan hal-hal yang kecil ini, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain akan terbengkalai lah pasti. Di sini dia mengaku tidak ada dendam pribadi dengan Jokowi, akan tetapi situasi sudah terlanjur gaduh. Rocky lantas minta maaf karena terjadi perselisihan antara kelompok yang pro dan yang kontra atas pernyataannya. Pernyataan Rocky itu lantas dilaporkan ke kepolisian oleh beberapa kalangan. Kini ada 13 laporan yang tengah diselidiki Bareskrim Polri mengenai pernyataan Rocky terhadap Jokowi. Sebagian besar laporan berasal dari relawan Jokowi yang menganggap Rocky telah melakukan penghinaan. Untuk update terkini, kalau nggak salah sudah 20 laporan yang diterima, yaitu semuanya melaporkan Rocky Gerung. Semoga sajalah hal tersebut bisa tertangani dengan baik dan semoga saja diberlakukan seadil-adilnya, karena menurut saya sih bukan penghinaan yang menurut saya yang paling disorot. Ada sesuatu yang menurut saya ya seperti itu melakukan provokasi lah kurang lebihnya, yaitu ada kalimat yang kita cari gara-gara. Dia terlanjur video viral dan bahkan juga saat ini sudah ditonton oleh kemungkinan jutaan oleh masyarakat Indonesia. Jadi pernyataan tersebut menurut saya sangat berbahaya sekali ya. Tetapi kalau penghinaan itu menurut saya masalah kecil ya, karena Presiden Joko Widodo sudah seringkali dihina, dicaci maki, difitnah dan lain sebagainya. Bahkan kemarin Presiden Joko Widodo menanggapi santai pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Santai, itu adalah hal yang kecil. Saya terus kerja dan bekerja, kata Presiden Joko Widodo pada waktu itu.